everyone, welcome back to my YouTube channel. Oke, di video kali ini aku akan menceritakan alasan aku terhadap keputusan yang aku ambil, yaitu cuti kuliah S2. Nah, kenapa sih aku harus cuti kuliah S2? Apakah karena PPG yang sedang aku jalani atau ada hal-hal lain? Nah, di sini aku akan cerita ke kalian ya. Seperti yang kalian tahu bahwa aku mengikuti PPG Prajabatan gelombang 1, dan dari kemarin aku mengikuti PPG ini sambil menjalankan studi aku di Magister atau di S2. Dan studi ini antara PPG dan S2 ini di kampus yang berbeda. Dari kemarin-kemarin aku bilang bahwa bisa kok kita menjalankan S2 sambil PPG. Nah, iya teman-teman, itu memang bisa. Sebagaimana yang aku jalani kemarin, aku menyelesaikan semester pertama di PPG ku dan juga semester 3 di S2 ku. Dan menurut aku hasilnya ya overall baik ya. Nilai aku di magisterku di semester 3 kemarin ya alhamdulillah semua. Kemudian grade aku di PPG Prajabatan juga alhamdulillah nggak ada yang mengkhawatirkan gitu kan ya di antara kedua hal tersebut. Lalu kenapa sih tiba-tiba aku memutuskan untuk cuti kuliah? Jadi sebenarnya karena sekarang di S2 aku sudah semester 4, ini sudah masa aku menyelesaikan tesis ya. Jadi sebenarnya dari semester 3 kemarin itu harusnya aku sudah menyelesaikan proposal. Jadi di semester 4 ini bisa langsung ke tesis gitu kan. Tapi sayangnya di semester 3 kemarin aku masih belum menyelesaikan proposal aku, jadi aku belum melaksanakan seminar proposal seperti itu karena aku terkendala di waktu yang bentrok. Waktu untuk bimbingan maksudnya ya. Karena kalau kita dalam masa proposal dan tesis, itu kan waktu yang harus kita atur adalah waktu bimbingan dengan dosen pembimbing kita. Sedangkan kita tahu sendiri bahwa jadwal di PPG Prajabatan itu full dari hari Senin sampai hari Jumat. Kita baru libur di hari Sabtu dan Minggu. Kemudian jadwal Senin sampai Jumat itu pun ada yang sampai sore, ada yang sampai siang, tapi itu pun sekitar 13.40 kalau nggak salah kemarin jadwalku. Jadi di semester 3 itu sudah fix, aku tidak melakukan bimbingan. Aku hanya melakukan bimbingan sekitar 1 atau 2 kali, itu pun yang pertama via online, dan yang kedua itu sudah mepet. Aku datang untuk bimbingan itu ketika program PPG Prajabatanku sedang libur atau sedang apa ya waktu itu aku lupa. Itu kenapa hal ini bisa terjadi? Karena kebetulan juga dosen pembimbing aku itu adalah ketua jurusan di sana. Jadi beliau itu memang sangat sibuk. Beliau itu memang memiliki banyak kegiatan dan juga banyak anak bimbingan tesisnya yang harus beliau bimbing gitu ya. Bukan hanya aku saja. Jadi misal ketika aku minta jadwal oke, next week misal, belum tentu beliau bisa. Atau ketika beliau maunya next week di hari ini, belum tentu akunya yang bisa. Kayak kemarin beliau itu menentukan jadwal di hari Rabu. Padahal hari Rabu kan aku ada kuliah di PPG Prajabatan. Jadi otomatis aku say sorry ke beliau, aku gak bisa kalau hari Rabu ini. Pada akhirnya waktu itu aku bimbingan hari Jumat kalau nggak salah. Jumat siang. Intinya itu benar-benar waktu yang udah gak kondusif. Nah, sebelum aku bertemu beliau yang bimbingan itu, aku memang sudah berencana untuk mengajukan cuti kuliah. Kenapa? Karena pertimbangan aku ketika aku nanti di semester 4, aku tetap menjalani kegiatan atau rutinitas yang seperti ini, otomatis tidak akan maksimal keduanya. Terlebih tidak akan maksimal di tesis aku. Karena seperti yang kalian tahu tadi, jadwalnya pasti akan bentrok. Apalagi ada isu bahwa jadwal PPL nanti sistemnya blok kan, sistemnya blocking. Jadi bisa jadi aku malah lebih sibuk daripada kuliah ketika aku PPL, karena pulangnya pasti sore terus setiap hari gitu kan. Sedangkan kalau misal aku bimbingan di hari libur aku Sabtu Minggu, nah itu juga tidak bisa karena kampus aku di S2 mereka kan juga libur ya. Jadi dosen-dosen aku biasanya menerima bimbingannya itu di weekdays bukan di weekend gitu. Otomatis aku konsultasi ke kaprodi aku, kemudian aku juga diarahkan untuk tetap konsultasi dan komunikasi dengan pembimbing aku, pembimbing 1 maupun pembimbing 2. Kemudian aku di sana mengutarakan alasan-alasan aku bagaimana, kemudian aku mengungkapkan keinginan aku bahwa sebenarnya aku tidak ingin cuti, asalkan aku diberi kesempatan untuk bisa bimbingan di weekend atau bimbingan di waktu-waktu yang di luar jam kerja kayak gitu ya. Cuman pembimbing aku memang tidak bisa menjanjikan hal itu karena ya aku tahu sendiri beliau memang memiliki banyak kegiatan. Jadi aku ya memang harus mengerti juga dengan kondisi itu. Karena beliau tidak bisa menjanjikan hal itu, otomatis aku memilih
untuk cuti saja, walaupun beliau menyarankan untuk sebaiknya jangan cuti, kita coba aja jalani. Tapi aku tidak mau ngambil resiko karena buat aku biaya pendidikan selama 1 semester di magisterku itu lumayan besar ya, karena aku bukan anak sultan gitu yang bisa hambur-hamburkan uang untuk bayar kuliah tiap semester untuk kuliah S2 aku. Jadi aku memutuskan untuk cuti kuliah, dan ini memang sudah disepakati dengan keluarga aku juga, ya nggak apa-apa cuti kuliah dulu selama 1 semester, sembari nanti aku mencoba mengerjakan proposal aku secara mandiri, dan juga aku bisa fokus pada PPG prajabatanku. Karena di semester 2 ini sepertinya nanti akan lebih banyak praktik ya di PPL-nya, karena kalau tidak salah itu jadwalnya lebih panjang daripada yang PPL 2. Jadi mungkin nanti akan banyak hal-hal baru yang aku pelajari ya, mungkin aku akan lebih maksimal di PPG prajabatan itu daripada di program magisterku. Karena yang paling aku takutkan adalah aku takut sampai menambah semester, kemudian aku harus bayar uang pendidikan lagi. Mungkin kalian berpikir, apa sih kok masalah uang yang dipermasalahin? Ya iyalah, karena buat aku nominalnya cukup besar ya. Tapi buat kalian yang misalnya menjalankan S2, kemudian sambil PPG prajabatan, dan kalian misalkan tidak ada masalahan dari segi ekonomi, atau kalian tidak ada permasalahan dengan apapun, atau kalian misalkan sama kayak aku posisinya di semester 4 kemudian tinggal tesis, ya mungkin kalian bisa lanjut ya, karena tinggal tesis aja. Sedangkan aku posisinya, aku masih belum seminar proposal. Jadi aku masih ada PR seminar proposal, publikasi ilmiah, dan juga tesis. Dan buat aku untuk dilalui selama 1 semester dengan kondisiku yang jadwalnya serba bentrok antara jadwalku dengan jadwal pembimbingku, itu kemungkinan untuk selesainya itu menurut aku sangat kecil ya. Aku tidak mau mengambil risiko di itu. Lalu buat kalian yang sering bertanya, kasih tips dong Kak cara menjalani PPG prajabatan sambil melalui S2. Jadi sebenarnya mudah aja ya, sebenarnya cara memanage waktunya. Yang penting yang perlu kalian highlight di sini adalah jadwal kelas antara PPG prajabatan dan S2 itu harus bisa kalian sinkronkan dulu. Kalau memang jadwalnya itu bentrok atau bersamaan kayak aku kemarin, maka aku kan mengusulkan untuk bisa kuliah secara online atau secara daring di S2 aku. Kemudian alhamdulillah beliau di S2 aku mau membantu untuk itu kan. Nah, itu yang harus kalian pastikan dulu. Kalau masalah tugas atau masalah jurnal dan segala macam, menurut aku itu bisa dimudah untuk dipikirkan. Kenapa? Karena kalau tugas-tugas di S2, karena itu sistemnya biasanya penelitian ya, buat jurnal seperti itu. Nah, itu proses pembuatannya kan lebih lama, nggak harus yang tak harus selesai besok, harus selesai gini. Jadi kita ada waktu lah untuk menjahit sedikit demi sedikit tugas-tugas itu. Nah, berbeda dengan tugas PPG prajabatan. Kalau tugas PPG prajabatan, karena memang jadwalnya agak padat dan tugas-tugasnya lumayan banyak, dan itu memang sistemnya kayak ayo harus selesai kayak gitu. Jadi bagi waktunya menurut aku harus disesuaikan dengan deadline dari pengerjaan tugas tersebut. Kalau seperti PPG prajabatan yang tugasnya itu memang deadline-nya cepat, ya berarti kalian harus segera menyelesaikan itu, dan juga kalian harus menyicil tugas-tugas S2 itu yang prosesnya lumayan panjang itu. Tapi menurut aku selama kalian yakin bahwa kalian bisa, kalian pasti bisa melakukannya. Aku juga gak nyangka sebenarnya bahwa aku bisa menyelesaikan semester 1 di PPG prajabatanku sekaligus aku menyelesaikan semester 3 di S2 aku. Dulu di awal-awal kenapa aku tuh kayak frustrasi banget, di awal-awal aku tuh sering kayak nangis gitu ya. Aku takut gak bisa menyelesaikan itu semua. Kayak ini apa sih, aku bingung dengan apa yang aku hadapi. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu aku jalani banyak kok kemudahan-kemudahan yang Tuhan berikan kepada aku. Jadi aku yakin kalau kalian juga di posisi yang sama seperti aku, kalian pasti bisa melewati itu semua. Tapi kalau memang sudah berada di jalan yang harus kalian pilih salah satunya seperti aku kemarin, maka kalian harus mengorbankan salah satunya. Mengorbankan di sini kan bukan berarti membuang, tapi kayak kita memanage lah agar semuanya bisa maksimal kayak gitu. Oke, itu aja sharing aku terkait alasan aku kenapa kali ini aku cuti kuliah S2, dan cuti kuliah S2 aku itu nggak semulus yang aku bayangkan. Ternyata ya banyak step-step yang ternyata juga kayak menguras air mataku, sampai aku berpikir apakah ini pertanda bahwa aku sebaiknya tidak cuti kuliah ya, kayak gitu. Tapi pada akhirnya ya semuanya diberi jalan, dan akhirnya aku memilih untuk cuti kuliah S2 aku. Oke, itu aja video kali ini. Tetap semangat buat kalian semua. See you next video.